Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan 8 kali ini kita akan membahas tentang kalimat. Apa saja yang kita pelajari pada pertemuan ini? Yang pertama adalah tentang pengertian kalimat, kemudian yang kedua adalah ciri-ciri kalimat lisan dan tulisan. Baik, kita bahas yang pertama adalah pengertian kalimat. Jadi, kalimat itu apa sih? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Nah, kalimat dalam ragam resmi, baik dari ragam lisan atau tulisan, sekurang-kurangnya harus memiliki subjek atau pelaku dan predikat. Jadi, kalimat itu minimalnya harus ada subjek dan predikat ya. Kemudian, menurut para ahli, kalimat itu apa sih? Menurut Ramlan, kalimat adalah satuan gramatik atau gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir naik dan turun. Jadi, naik dan turun ini bisa kita lihat dalam bahasa lisan, ya. Misalnya, siapa nama kamu? Nah, itu ada nada akhir. Nah, itu namanya kalimat ya kalau ada tanda seperti itu. Ahli tata bahasa tradisional mengatakan bahwa kalimat adalah satuan kumpulan kata terkecil yang mengandung pikiran yang lengkap. Jadi pikirannya lengkap ya. Contoh, saya makan nasi. Jelas, yang saya lakukan adalah makan nasi. Definisi tersebut tidak universal sebab terkadang ada kalimat yang terdiri dari satu kata tapi maknanya dapat dipahami. Misalnya saya bilang, pergi. Nah, kalau misalnya kita lagi marah, nyuruh orang pergi, itu udah paham. Kalau maksudnya pergi adalah kita meninggalkan seseorang dan lain sebagainya ya. Nah, berikutnya, menurut Keraf, kalimat adalah bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan. Sedangkan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Kemudian kalau Krida Laksana mengatakan bahwa satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri dan mempunyai pola intonasi final. Jadi ada intonasinya ya. Oke, kita lihat di sini ada beberapa perbedaan antara kalimat dalam bahasa lisan dan tulisan. Ingat, lisan itu misalnya kayak Bu Puji ngomong, ini namanya lisan. Kalau tulisan itu kayak kamu baca surat dan lain sebagainya. Nah, wujud lisan biasanya ada nadanya. Jadi kalau misalnya lagi bertanya ya ada nada tanyanya. Kalau misalnya di dalam bahasa tulis biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, itu namanya bedanya bahasa lisan dan tulisan. Kalau di dalam lisan, kalau nanya ya ada nada tanyanya. Kalau di dalam bahasa tulis itu ada tanda tanya. Kemudian ada jedanya. Jadi kalau tulisan misalnya lagi capek atau apa biasanya ada jedanya. Atau kalau ngomong misalnya, itu loh, itu. Nah, itu namanya jeda. Diakhiri oleh intonasi selesai. Intonasi selesai itu misalnya kayak kita memerintah ya harus sesuai dengan intonasi. Buka pintu itu. Nah, intonasinya ya memang intonasi menyuruh. Kalau dalam bahasa tulis nanti ada tanda serunya. Kemudian diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan dan asimilasi bunyi. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Jadi udah tahu ya, kalau lisan itu biasanya ada nada yang menunjukkan tanda akhir sebuah kalimat, kalau dalam tulisan itu tanda baca. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi kita pada hari ini dapat memberikan manfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.